Oke, selamat datang. Hari ini kita akan bongkar salah satu arsitektur biologis paling hebat di tubuh kita, dinding vagina. Ini bukan sekedar organ biasa loh. Ini adalah sebuah keajaiban rekayasa alam yang bisa meregang, melindungi dirinya sendiri, dan jadi pusat dari sistem reproduksi. Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya satu organ bisa super elastis, kuat banget, dan sekaligus jadi benteng pertahanan buat dirinya sendiri? Rahasianya ternyata ada pada 3 lapisan super canggih yang bekerja sama dengan harmonis. Yuk kita mulai tur arsitekturnya. Kita bakal bedah satu persatu lapisannya, mulai dari yang paling dalam sampai yang paling luar, buat mengungkap semua rahasianya. Oke, perhentian pertama kita, lapisan terdalam. Lapisan pertama yang kita temui ini namanya mukosa, dan ini bukan lapisan biasa ya. Anggap aja ini adalah perisai hidup yang pinter dan super dinamis. Kalau ngomongin teknisnya, mukosa ini adalah lapisan epitel squamosa yang ada di bagian paling dalam vagina. Anggap aja ini garda terdepan yang tugasnya memastikan semuanya aman dan tetap lembab. Karakteristiknya menarik banget loh. Lapisan ini kan kontak langsung sama dunia luar. Uniknya, jaringannya tuh mirip banget sama bagian dalam mulut kita. Dan yang lebih hebat lagi, tebal tipisnya itu bisa berubah-ubah tergantung naik turunnya hormon estrogen. Makanya, saat menopause, kadar estrogen kan turun, nah lapisan ini jadi menipis dan kadang menyebabkan kekeringan. Sekarang kita masuk ke fungsi utamanya yang paling penting. Mukosa ini bertugas menciptakan lingkungan yang asam. Kenapa ini krusial? Karena kondisi asam inilah yang jadi sistem pertahanan alaminya. Angka pH idealnya itu ada di antara 3,8 sampai 4,5. Tingkat keasaman segini itu pas banget buat menghambat bakteri jahat atau patogen yang bisa menyebabkan infeksi. Benar-benar sebuah ekosistem yang diatur dengan sangat presisi. Terus, gimana sih prosesnya? Simpelnya gini. Pertama, sel-sel di lapisan mukosa ini punya banyak banget gula khusus yang namanya glikogen. Kedua, glikogen ini jadi makanan favoritnya bakteri baik, si Lactobacillus. Nah, yang ketiga, setelah makan, Lactobacillus ini menghasilkan asam laktat. Asam laktat inilah yang bikin suasana jadi asam dan aman. Keren kan? Ini simbiosis yang saling menguntungkan. Nah, ini nih salah satu fakta yang sering banget disalahpahami. Beda dari organ lain, dinding vagina itu nggak punya kelenjar pelumas sendiri. Jadi, kelembaban atau lubrikasi alaminya itu datang dari proses unik yang namanya transudasi. Ini kayak rembesan cairan dari pembuluh darah di sekitarnya, plus tambahan dari lendir serviks. Oke, sekarang kita bergerak lebih dalam ke lapisan kedua, muskularis. Kalau tadi mukosa itu perisainya, nah muskularis ini adalah mesinnya, sumber kekuatan dan fleksibilitasnya. Inilah lapisan otot yang kasih struktur dan kemampuan buat berkontraksi. Uniknya, lapisan ini tuh ada di struktur ototnya yang punya 2 arah. Coba deh bayangin, di bagian dalam, serat ototnya itu melingkar, kayak cincin-cincin gitu, jadi dia bisa menyempit. Sementara di bagian luarnya, seratnya malah memanjang, yang bikin dia bisa melar atau meregang. Kombinasi cerdas ini, wah, bener-bener ngasih kemampuan gerak yang luar biasa. Jadi, tugasnya apa aja? Wah, banyak banget. Mulai dari ngasih kekuatan kontraksi pas berhubungan seksual, meregang secara ekstrim waktu persalinan, sampai menutup saluran vagina pas lagi rileks. Bahkan, lapisan ini juga bantu menopang organ-organ panggul yang penting. Otot-otot inilah yang kita latih pas lagi senam Kegel. Dan kita sampai di lapisan paling luar, adventitia. Anggap aja ini adalah fondasi sekaligus sistem pendukung yang menyatukan semuanya dan menghubungkannya dengan organ-organ lain di sekitarnya. Adventitia ini pada dasarnya adalah lapisan jaringan ikat yang kuat. Fungsinya bukan cuma buat dukungan mekanis, tapi juga jadi jalan tol buat pembuluh darah yang bawa nutrisi, dan juga buat serabut saraf yang ngasih sensasi. Di dalam lapisan ini, kita bisa nemuin peralatan penting. Ada serat kolagen yang bikin kuat, serat elastin yang bikin lentur, pembuluh darah buat suplai makanan, dan tentunya saras buat sensasi. Ini adalah infrastruktur yang menopang semuanya. Intinya, adventitia ini fungsinya kayak jangkar. Lapisan inilah yang nahan vagina tetap di posisinya, menghubungkannya dengan organ tetangga kayak kandung kemih di depan dan rektum di belakang. Jadi semua tetap stabil dan ada di tempatnya. Nah, setelah kita menjelajahi setiap lapisan, sekarang waktunya kita lihat gimana ketiganya bekerja sama.
Ini sinergi yang sempurna. Nggak ada satu lapisan pun yang kerja sendirian. Semuanya tim. Yuk, kita rangkum sebentar. Pertama, ada mukosa, si pelindung kimiawi dan penjaga kelembaban. Lalu, ada muskularis, si pemberi kekuatan dan fleksibilitas mekanis. Dan terakhir, adventitia, si penopang struktural dan penyedia nutrisi. 3 lapisan, satu tim yang solid banget. Pada akhirnya, kolaborasi dari 3 lapisan inilah yang bikin vagina bisa menjalankan semua fungsinya yang super kompleks, mulai dari reproduksi, perlindungan dari infeksi, sampai memberikan sensasi. Semuanya itu saling terkait dan saling bergantung satu sama lain. Dan ini membawa kita ke pertanyaan paling penting. Setelah kita tahu betapa indahnya harmoni ketiga lapisan ini, kira-kira gimana ya pengetahuan ini bisa mengubah cara kita dalam menjaga kesehatan organ yang luar biasa ini? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan.